مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita masih diperkenankan untuk bersama-sama memuliakan bulan yang penuh barokah, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan tahun ini bisa mendapat barokah dan nantinya bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan rahmatnya di dunia ini dan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan yang hubungannya dengan bulan Ramadan, yaitu perkara yang membatalkan puasa kita semua. Pada kali ini akan kami sampaikan bagi orang yang sudah berkewajiban melaksanakan puasa, puasanya bisa batal puasanya kalau melakukan salah satu dari 6 perkara. 1. Orang yang sedang berpuasa bisa puasanya batal. 1. Kalau menyengaja muntah. Jika muntah disengaja, puasanya jadi batal. Namun kalau muntahnya tidak disengaja, maka puasanya tetap sah. Jadi kita tidak boleh kalau sedang berpuasa berusaha kita untuk muntah, itu tidak boleh, nanti hukum puasa kita jadi batal. Yang kedua, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh melalui rongga terbuka, yaitu yang ada 9 rongga terbuka yang ada di tubuh kita. Misalnya kita sedang berpuasa, makan, minum, atau memasukkan benda lain ke dalam tubuh secara sengaja. Akan tetapi kalau memasukkan sesuatu bukan dari rongga yang terbuka, contohnya kita suntik
kita berobat, suntik itu tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena masuknya sesuatu itu tidak melalui rongga yang terbuka. Yang ketiga, berhubungan suami istri di waktu siang. Hal ini membatalkan puasa dan wajib mengganti serta membayar kifarat. Maka berhati-hatilah, jangan sampai di waktu siang kita berhubungan suami istri seperti yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhilla lakum lailatas siyam rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Dihalalkan untuk kamu semua berhubungan suami istri di malam hari, karena istri-istrimu itu adalah selimut bagi kamu sekalian, dan kamu sekalian selimut bagi istri-istri kamu sekalian. Yang keempat, yang bisa membatalkan puasa, menyengaja mengeluarkan mani atau sperma dengan cara apapun yang disengaja, itu batal. Tapi kalau kita keluar mani ketika sedang tidur bermimpi, itu tidak membatalkan puasa. Yang kelima, perkara yang membatalkan puasa ini untuk wanita, yaitu haid dan nifas. Wanita yang mengalami haid atau nifas otomatis batal puasanya, tidak boleh berpuasa, hukumnya haram berpuasa. Yang keenam, keluar dari agama Islam atau murtad. Orang yang keluar dari agama Islam tidak diwajibkan berpuasa. Itu perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita. Selanjutnya, setelah kita batal puasanya, itu ada kifarat atau denda. Satu, apabila kita sedang berpuasa melakukan hubungan suami istri, itu maka terkena denda. Satu, kalau mampu memerdekakan budak perempuan yang sehat dan tidak cacat. Kalau tidak mampu memerdekakan budak, harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Berpuasa tidak mampu lagi, harus memberi makan 60 orang miskin dengan masing-masing mendapat 1 mud makanan, yaitu kurang lebih 1 mud 7 on bahan pokok makanan. Maka dari itu kita harus berhati-hati, jangan sampai di bulan Ramadan pada siang hari kita melaksanakan atau melakukan hubungan suami istri. Seterusnya, kewajiban mengganti puasa atau qadha dan fidyah. Orang yang sakit atau musafir apabila tidak berpuasa di bulan Ramadan, itu cukup mengganti puasanya dengan hari yang lain setelah Ramadan. Jadi tidak ada fidyah, cukup dengan mengganti puasa di hari yang lain, maksudnya di luar bulan Ramadan. Tergantung puasanya ditinggal berapa hari, itu yang diqadha sesuai dengan hari yang ditinggalkan. Itu bagi orang yang sakit dan musafir.
Akan tetapi orang yang sakit tersebut apabila sakitnya masih ada harapan untuk sembuh, kalau tidak ada harapan untuk sembuh, maka nanti tidak mengodok tapi membayar fidyah. Ini bagi orang yang sakit ada harapan untuk sembuh. Musafir juga, musafir yang boleh tidak berpuasa, dibolehkan tidak berpuasa bagi orang yang bepergian jauh, yaitu sekitar 70 kilo atau 80 kilo, itu boleh melaksanakan puasa. Apabila dia kuat, lebih baik berpuasa. Itu bagi musafir. Yang selanjutnya, wanita hamil atau menyusui yang khawatir terhadap dirinya hanya wajib untuk mengqadha, bukan membayar fidyah. Yang seterusnya, jika wanita hamil atau menyusui hanya khawatir terhadap bayinya, maka ia wajib qadha dan membayar fidyah, memberi makan 1 mud setiap hari kepada orang miskin. Selanjutnya, orang yang lanjut usia, dalam bahasa kitab syekhun kabirun, atau orang yang sakit menaun yang tidak diharapkan sembuhnya, tidak wajib qadha tetapi harus membayar fidyah. Jadi bagi orang sudah lanjut usia atau sakit tapi sakitnya menaun yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka dia cukup membayar fidyah, tidak mengqadha puasanya. Terus hukum puasa bagi orang yang meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang puasa. Jika seseorang meninggal dunia dan masih memiliki hutang puasa tanpa alasan yang dibenarkan, maka keluarganya dapat 1, membayar fidyah atau mengeluarkan 1 mud makanan untuk setiap hari yang ditinggalkan. Ditinggalkan berapa hari berarti dihitung 1 mud kali hari yang ditinggalkan. Yang kedua, dibantu kerabatnya untuk berpuasa menggantikannya. Jadi keluarganya, anaknya, mungkin istrinya atau suaminya yang ditinggal, apa mungkin saudaranya, ya, itu menggantikan puasanya. Orang lain juga boleh, tapi harus seizin dari keluarga. Dengan cara membayar itu juga boleh, ya. Membayar untuk mengqadha, untuk mengqadha puasa si mayit tersebut, ya. Karena meninggalnya ada hutang puasa, ya. Jadi yang bisa menggantikan adalah keluarga, ya. Keluarga, anak, suami atau istri, atau orang lain yang mendapat izin dari walinya atau dari ahli warisnya. Misal yang ditinggalkan itu 1 bulan penuh berpuasa, ya, mempunyai hutang 1 bulan penuh, itu bisa, ya, bisa 30 orang, ya, 30 orang berpuasa 1 hari itu cukup berpuasa 1 hari cukup. Orang 30, ya. Kalau 29 ya 29, ya, itu cukup. Itulah perkara-perkara yang membatalkan puasa dan sanksi, ya. Dan sanksi apabila seorang Islam yang sudah mukallaf, ya, meninggalkan puasa dikarenakan berbagai hal, ya. Itu sudah disampaikan, saya sampaikan di atas, ya. Baik dengan cara qadha atau membayar fidyah.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian. Mari kita berdoa semua bersama-sama. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini bisa menyelesaikan kewajiban kita berpuasa sampai akhir, dan juga tidak hanya berpuasa tapi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan amal-amal yang lain di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan kita berpuasa, iman dan takwa kita bertambah, ibadah kita semakin kuat, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin tambah. Mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan ini kita semua mendapat titel predikat muttaqin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi